eksipian lain dan bahan yang tidak boleh ada dalam granul effervescent. Yang pertama ada pengikat larut air. Pengikat ini berfungsi untuk menyatukan partikel serbuk menjadi granul yang kompak tetapi tetap mudah larut dalam air dan digunakan untuk memperkuat granul tanpa memperlambat disolusi. Syarat pengikat granul effervescent yang pertama itu larut dalam air, tidak higroskopis berlebihan, tidak bereaksi dengan asam basa effervescent, dan stabil pada kondisi kering. Contoh pengikat yang digunakan di sini ada PVP K30, ada HPMC dengan kadar yang rendah, PEG dengan berat massa yang rendah, dan juga kadar maltodextrin dengan kadar terkontrol. Kemudian yang kedua adalah lubrikan atau pelicin. Nah, lubrikan atau pelicin ini digunakan untuk mencegah granul melekat pada alat, memperbaiki aliran granul, dan mempermudah pengemasan. Syarat lubrikan pada granul effervescent yang pertama itu tidak higroskopis berlebihan, tidak menghambat disolusi, dan stabil terhadap komponen asam basa. Contoh yang umum digunakan itu adalah PEG 4000 atau 6000, ada natrium benzoat, itu kadang digunakan sebagai pelicin alternatif, dan juga leucin. Kemudian ada eksipian tambahan lain. Yang pertama ada pengisi air diluen, itu digunakan untuk menambah bobot dan volume granul, itu kemudian memperbaiki sifat alir, membantu distribusi zat aktif, dan memperbaiki rasa. Contohnya itu ada sukrosa, sorbitol, aspartam, dan natrium sakarin. Kemudian yang kedua ada perisa, itu digunakan untuk menyamarkan rasa asam dan pahit dan memberikan sensasi menyegarkan. Contohnya ada perisa jeruk, lemon, dan juga berry. Kemudian yang ketiga ada pemanis rasa, itu digunakan untuk menutupi rasa asam dari asam sitrat atau tartarat dan meningkatkan penerimaan pasien. Contohnya ada sukrosa dan sodium sakarin. Kemudian yang keempat ada pemanas atau penstabil larutan, itu digunakan untuk memperbaiki rasa, menstabilkan struktur granul, dan mengontrol tekstur dan mouthfeel. Contohnya itu ada sorbitol dan mannitol. Dan yang terakhir ada anti-caking agent, itu digunakan untuk menyerap kelembapan mikro, mencegah pengumpulan, dan memperbaiki flowability granul. Contohnya ada silika koloidal. Kemudian ada bahan yang tidak boleh ada dalam granul effervescent. Yang pertama ada air atau eksipian higroskopis cair. Kelembapan atau air ini dalam formula akan memicu reaksi asam basa secara prematur, menghasilkan CO2 sebelum konsumen menggunakannya, kemudian merusak granul, menyebabkan pengerasan, dan menurunkan effervescent ketika digunakan. Yang kedua ada eksipian higroskopis berlebihan. Itu dapat menyebabkan penyerapan air dari udara, mendorong reaksi prematur antara asam dan basa, dan membentuk gumpalan. Akibatnya granul menjadi tidak stabil. Kemudian yang ketiga ada bahan yang terlalu higroskopis. Itu dapat menghambat penetrasi air ketika digunakan, waktu larut menjadi lambat, dan meninggalkan residu karena tidak larut dengan baik. Dan yang terakhir ada asam atau basa yang tidak membentuk effervescent optimal. Asam atau basa yang tidak cukup kuat akan menghasilkan reaksi CO2 yang diinginkan. Effervescent efek effervescent yang cepat dan lengkap. Karena itu formulasi biasanya menggunakan asam sitrat dan tartarat bersama natrium bikarbonat dalam rasio yang tepat.